yang nggak 7 enak tahun banget. sudah sewa rumah, Mm-mm. dipakai rumah dulu, setelah itu laundry, terus Oh, tahu-tahu PLN datang nangkap kami. langsung sidak. Miris aja sih. Eh, kalian Miris, laundry yang miris aja gitu ya, karena suka apa mirisnya? itu. Oh enggak ya? Awet. Oh awet. Oh berarti sangat Makanya bagus. direkomendasikan sekali ya kalau Istilahnya memang belum pakai mesin tahan pengering. mungkin yang kayak punya kita dulu pipa tuh hampir 10 tahun kan enggak apa-apa tuh. Akhirnya kan bocor itu. Akhirnya nyembur. Jadi nyembur, tapi nggak tahu di mana. Ya bocor. Halo semuanya, kembali lagi kita. Kali ini kita mau ngapain ya? Kita ngebahas, lanjutin yang kemarin. Oke deh, lanjutin yang kemarin. Kemarin itu tentang apa? Kemarin kan alat-alat yang dibutuhkan waktu mau buka laundry ya. Oke. Jadi setelah kemarin panjang lebar dijelasin masalah keperluan untuk buka laundry. Nah kali ini kita akan lanjut stepannya nih untuk ngebahas permasalahannya yang kedua, yaitu suplai air juga sumber energi. Sumber energi dalam bisnis laundry. Nah sebelumnya sih ya, gimana kalau kita minta apa? Tolong di subscribe. Iya. Please. Tolong di subscribe, terus komen, like juga. Komen. Nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting komen. Itu tandanya ya kritik membangun atau betul. Itu tandanya paling nggak terjadi interaksi. Jadi bahwa kita ini tidak cuman satu arah doang gitu ya untuk informasinya. Betul. Jadi setelah itu kita langsung aja nih ngebahas nih masalah yang pertama adalah sumber airnya dulu deh. Sumber air untuk laundry. Jadi untuk laundry ini kan sumber air itu karena kita nyuci ya, karena nih cuci otomatis. Jadi otomatis air itu sangat penting. Kalau suplai air itu terhambat atau susah atau jelek atau kotor, maka itu akan mempengaruhi kepada kualitas dari laundry kita. Betul banget. Contoh misalnya airnya kotor, terus kita nyuci yang baju orang putih, airnya jadi mungkin kuning gitu kan ya, atau bernoda gitu kan. Betul banget. Soalnya pernah tuh, kadang-kadang kan PDAM pun itu kadang-kadang gitu kan mungkin dia lagi nguras, nah atau itu ada perbaikan gitu kan. Jadi memang pengusaha laundry itu nggak melulu cuman nyuci, masukin ke mesin cuci, tapi juga ada evaluasi tersendiri ya untuk sumber daya air misalnya. Perlu ngecek juga tuh setiap mau nyuci air beres nggak. Nah kecuali mungkin dia pakai ini tandon. Kalau tandon itu ya lebih bagus lagi memang pakai tandon terus filter. Jadi ada tandon filter, itu fungsinya ya buat menghilangkan mungkin yang sering ada di air itu adalah zat besi, terus bau ya. Terus, aroma ya. Terus mungkin polutan yang lumpur atau apa. Betul. Kadang-kadang kan kita nggak usah di bak aja tuh. Kalau kita nampung air kan lama-kelamaan tuh kotor. Ada kotorannya. Nah, kebetulan memang karena kita di Banjarmasin, airnya kadang buka bersih, kadang kuning. Nah, jadi solusinya adalah memang punya tandon dan juga memakai yang namanya filter air. Jadi sumber air itu nggak mesti PDAM juga ya, kalau ternyata memang sumur bornya bersih, oke. Nah terus karena mayoritas mesin cuci itu ada yang bukan, yang agak riskan itu yang perlu tekanan tinggi. Jadi air ada tapi nggak punya tekanan, itu susah juga untuk mesin-mesin bekerja. Kenapa tuh jadi susah? Apa efeknya kalau tekanannya nggak terlalu tinggi? Kalau tekanan nggak terlalu tinggi ya lambat pengisian ya.
proses pencucian jadi lebih lama, yang harusnya mungkin mengisi air dia hanya misalnya 5 menit, karena airnya kecil atau terlalu banyak pipa dan nggak efisien, ya akhirnya jadi 10 menit lebih kadang-kadang ininya. Betul banget, betul. Ya, jadi pemipaan, terus ini yang kadang-kadang suka, mungkin banyak yang sewa tempat ataupun beli tempat baru gitu kan ya, agar pemipaan kan pernah kita tuh dulu meledak pipa air kita bocor kan, karena kita kasih pompa dia nggak tahan karena nggak dipersiapkan instalasinya tuh pipa-pipanya tuh untuk yang punya aliran air tekanan tinggi. Akhirnya kan bocor itu. Akhirnya nyembur. Jadi nyembur. Tapi nggak tahu di mana. Ya bocor. Bunyi air tapi bingung. Ini di mana bocornya? Karena kita air bawahnya ya, jadi pipanya di atas air ya bunyi ya. Cuma bingung di daerah mana gitu. Secara nggak mungkin kita ngelihat di bawah. Akhirnya kita kasih waktu itu solusinya adalah kita bikin pipa baru. Kita potong alur, kita bikin alur baru. Jadi pemipaan baru dengan pipa yang bagus, kuat untuk tekanan. Jadi jangan sembarangan pakai pompa tapi pemipaan masih lama, terus jelek koneksinya, akhirnya ya bocor. Betul banget. Nah itu jadi kan untuk sumber daya air dengan pump, terus bisa juga sumur bor, instalasinya juga harus diperhatikan. Nah, setiap masuk ke mesin cuci usahakan ada stop keran sebelum. Jadi ada keran buat ke mesin cucinya, terus per mesin cuci juga harus ada stop keran. Jadi misalnya gimana? Misalnya nih ada mesin cuci A, mesin cuci A, terus samping A, terus ada mesin cuci B di sini. Nah, ini PDAM dari sini masuk. Nah, ini harus ada di sini nih stop keran. Untuk baru. Nah, jadi kalau seandainya ini mesin ini kerannya ini bocor misalnya, atau kan suka keran tuh karena buka tutup rusak. Nah, kita bisa nutup di sini. Jadi nggak kebuang-buang ya? Enggak, ya. Jadi tetap bekerja semua, lagi kita membetulkan yang sana. Jadi itu fungsinya dari stop keran itu sendiri gitu. Bapak Super Mario? Enggak juga. Plumber gitu ya. Plumber kan, plumbing, tukang pipa. Nah, jadi air pastikan bahwa suplai air tekanannya bagus. Iya, apalagi untuk yang mesin front loading atau yang top loading. Ya, otomatis intinya. Kalau yang 2 tabung sih agak aman. Ya, bisa aja lagi santuy gitu kan, bisa ditimba-timba. Karena dia udah buka ya, kalau ada apa-apa kan bisa aja. Tapi kalau yang otomatis dan front loading biasanya nggak bisa dibuka kalau lagi jalan gitu kan. Oke, lanjut, berarti kita nih sekarang yang kedua adalah sumber energi nih ya. Tadi kan suplai air. Sumber energi nih apa aja nih yang diperlukan dalam laundry nih? Proses setrika dan pengeringan itu memerlukan bisa listrik, bisa gas. Oke, berarti tergantung. Atau bisa juga pengeringan matahari. Cuma setrika tetap pasti kemungkinan gas atau listrik. Alat dan metodenya nih ya berarti ya. Kalau misalnya metode mengeringkannya cuma jemur di matahari ya, di matahari yang tidak terbatas. Tapi kalau misalnya pakai pengering mesin. Nah, biasanya ini sebenarnya gini, saya masuk ke ini dulu, proses yang pengeringan itu kan mungkin ini tips saja, sedikit tips. Jadi kalau untuk tempat mengeringkan menjemur baju sebaiknya kita pakai pipa buat gantung-gantungin. Pipa apa tuh? Pipa paralon? Pipa air. Saya pakai pipa air. Pipa air itu yang kayak dari besi gitu ya? Iya, yang pipa kokoh gitu ya? Pipa besi buat pipa air. Bukan pipa yang plastik, bukan pipa air plastik tapi yang besi. Oke, biasanya itu beli di mana tuh? Itu di toko bangunan. Toko ikan. Toko bangunan. Kalau toko ikan itu bukan pipanya. Terus pipa itu diapain nanti? Itu jadi buat gantung-gantung ya? Buat gantung. Jadi jangan pakai tali. Biasanya tali. Nah, kita ganti. Tali itu diganti jadi pipa. Nah, fungsinya itu nanti soalnya kalau tali suka melendut. Tapi kalau pipa itu ya, misalnya nih kena hujan, panas, karatan nggak sih? Kalau pipa air itu enggak. Oh, enggak ya? Oh, awet. Oh, berarti makanya bagus sekali ya, istilahnya memang belum tahan mungkin
Yang kayak punya kita dulu pipa tuh hampir 10 tahun kan enggak apa-apa tuh. Iya, paling dilap-lap aja. Dilap aja. Betul. Gitu. Jadi enggak ada kan. Iya sih, kayaknya enggak ada karatan, betul karena kita pakai juga untuk menjemur. Jadi pipa air jarang karatan gitu. Oke. Itu untuk jemur manual. Nah, terus pastikan ada atap. Matahari. Why? Atap kalau saya dulu atapnya saya atapin bening. Gimana? Direct sun cahaya matahari langsung, efeknya itu ke baju itu biasanya menguning. Tapi kan biasanya atau memudar. Ada tips-tips yang bilang bahwa dibalik. kalau iya betul, tetap aja ya. Ya boleh aja sih dibalik. Tapi mana gitu ya? Tapi gini, kenapa kalau saya bilang atapin terus pakai atap yang bening? Kalau hujan. Bener banget kalau hujan. Nggak kayak orang gila. Nangis. Gitu ya. Kita dulu awal belum diatapin kan sempat. Tapi enggak, kita langsung atap ya. Enggak, agak sebelah situ. Nah, tapi karena kita pakai pipa langsung kita dorong. Oh iya. Gampang. Kalau kali dorong kayak gitu putus langsung. Iya benar, soalnya kan gesekan antara hanger sekali bisa gitu, nggak kuat talinya. Nah jadi itu pengeringan manual. Nah terus gas itu diperlukan gas, makanya gas itu untuk pengeringkan. Nah jadi saran saya sih hitungan gas itu adalah hitungan gas yang termahal. Untuk menghitung harga modal. Harga modal jangan pakai gas tiap. Murah. Misalnya ada gas 3 kilo harga 18.000 gitu ya. 17.000 atau 18.000, hitungnya wah modal kita adalah segitu. Enggak. Coba mendingan pakai harga yang 12 kilo dibagi 4. Itu kan jadinya 3 kilo ya juga ya. Iya. Nah, perkara ternyata kita bisa beli lebih murah kan untuk kita gitu ya. Nah, gitu. Soalnya nanti begitu langka kita mesti beli 12 kilo bingung. Bonjrot. Betul. Betul banget tuh kalau masalah gas untuk pengering ya. Terus gas itu dipakai di setrika uap juga dipakai. Jadi makanya saya bilang gas itu suplai gas terus itu harus diperhatikan. Nah caranya bagaimana ya karena kadang-kadang bisa kosong gas 3 kilo. Jadi, ya kita mesti punya juga cadangan gas 12 kilo atau 5,5. Dan juga bertemanlah kalau kita punya berapa? Distributor gas. Tiga jenis. Kita punya 4 jenis. 4 ya. Yang 12 kilo biru ungu, bright sama yang biasa. Terus 5,5 sama 3 kilo kita punya juga semua. Jadi apapun keadaannya, selangka apapun itu kita masih gampang. Nah itu, jadi gas itu sangat penting suplai. Krusial. Dan harus. Karena kalau kita nggak ada gas nggak bisa kering. Iya, itu untuk yang pakai mesin pengering dan setrika uap. Kalau misalnya nggak pakai dan setrika pun setrika listrik, ini berarti itu bisa diabaikan. Nah, tapi kalau yang memakai ya diperhitungkan, betulkan hitungannya untuk masalah ini. Harga. Oh ya, sama yang air tadi, yang air mungkin yang pakai air sumur, itu mesti dihitung juga. Apa? Kenapa? Ya anggaplah pemakai air PDAM. Oh gitu ya. Karena kalau nggak salah air sumur juga di beberapa daerah kena ini biaya restribusi juga. Iya betul. Jadi tetap aja intinya kita harus ini kalau siapa tahu pemerintah datang, oh ini kamu pakai banyak banget, nah kita nggak perlu naikin harga lagi. Udah harga kita udah jadi memang sudah ada di dalam itu. Selalu ada apa sih namanya? Backup. Ya, begitulah. Backup plan. Backup plan, betul. Walaupun nanti tidak dipakai. Ya, nextnya apa nih? Nextnya nah terakhir yang energi selanjutnya yang terakhir itu listrik. Dan ini sangat listrik dipakai hampir di semua alat laundry. Kecuali setrika uap ya. Kecuali setrika uap. Tapi bagi mesin cuci ya tetap pakai. Terus listrik rumah ya tetap pakai, ya kan? Iya. Dryer, pengering ya tetap pakai. Timbangan kadang-kadang ya juga pakai listrik. Baterainya. Banyak banget memang penggunaan listrik di sini. Listrik memang itu listrik utama ya kayaknya ya. Jadi ngomongin tentang listrik nih. Pengalaman kita. Bukan pengalaman kita sih, sebenarnya aku tuh ngeliat ya. Ya bocoran-bocoran tetangga lah gitu ya. Banyak banget laundry yang miris aja sih. Kalian laundry yang miris aja gitu ya, karena suka apa mirisnya? Itu pakai mesin banyak banget gitu kan, pakai mesin banyak banget,
Dia bilang berapa dayanya 900, kok muat gitu loh, kok muat. Terus setrikanya pakai listrik lagi. Terus setrikanya pakai listrik lagi. Karena itu hal yang bullshit. Daya dari mana ya? Terus dia bilang, nah enggak kok, saya enggak nyuri gitu kan. Nah jadi kadang-kadang suka miris ya, padahal sebenarnya untuk usaha gitu kan ya. Alangkah baiknya kalau kita itu semua apa yang kita lakukan itu nggak nyerempet dosa gitu ya. Jadi berberkah lah istilahnya, usahanya berkah ya, cari berkahnya. Tapi ya gitu. Itu kembali ke pribadi masing-masing sih ya. Mungkin dia nggak ngerasa bahwa itu dosa. Iya, jadi mungkin dia buat kalian nggak tahu yang suka curi-curi listrik, curang, biarkan Tuhan yang balas. Tunggu Tuhan yang balas. Jadi kadang-kadang harus introspeksi diri juga tuh. Kenapa sih kok anakku nakal banget? Kenapa sih kok? Nah ini jadinya ini agama nih ya. Jangan intinya cepat insaf ya. Biar berkah. Bener banget. Tapi ingat-ingat gitu ya. Pernah juga sih kejadian orang yang nggak nyuri pun ternyata pernah kena. Kami pernah kena. Jadi kami itu sewa rumah. Pengalaman yang 7 tahun sudah sewa rumah. Dipakai rumah dulu, setelah itu laundry. Terus tahu-tahu PLN datang nangkap kami. Langsung sidak anak buah gitu yang ada. Kami lagi di rumah. Ternyata meteran kami itu ada bolong di atasnya. Di atas piringannya itu. Dan itu saya sumpah demi Allah nggak tahu sama sekali. Ya kita dari awal nggak pernah kebayang sih kalau ada kasus kayak gitu. Karena waktu itu saya juga sudah awalnya memang rumah itu dayanya 450 watt, tapi kita pasang alat apa saja mampu. Kok mampu? Akhirnya kami curiga dan kami nggak pengen berbuat dosa. Jadi akhirnya kita naikin daya dengan. Padahal waktu itu naikin daya mahal banget itu. Berapa juta gitu waktu itu? Itu 5 jutaan waktu itu. Ya ke 1.300 apa ya awalnya tuh? Langsung 2.200. Langsung 2.200 ya. Tapi waktu itu nggak tahu. Gimana bolong, prosesnya itu kan MCB-nya saja diganti. Nah akhirnya itu tahu-tahu tiba-tiba datang sidak langsung ngeliatin ke meteran, Bu ada bolongnya ini kalau nggak diurus dicabut saya cabut tuh tiang atas genteng. Akhirnya kena karena kita udah laundry dan nggak mungkin dong listrik ini terputus, kerjaannya banyak banget. Akhirnya kita urus waktu itu dan bayar 14 juta. 14 juta kita kena denda yang nggak kita lakukan. Sedih banget ya, PLN ternyata nggak apa ya? Nggak peduli. Ya cuma ya itu jadi pelajaran. Jadi bahwa kita mesti aware banget. Ngerti walaupun itu punya pemerintah. Jadi misalnya pipa PDAM atau PLN atau apa itu mesti kita jaga. Harus dalam kondisi aman menurut hukum. Nah akhirnya jadi nggak bakalan bisa kena denda. Kita bayar ya. Iya kita waktu itu cicil 2 kali 3 kali apa itu. Naikin dayanya waktu itu kan 5 juta ya. Padahal terus kita pindah ke tempat yang baru ini juga naikin daya jadi 4.400. Itu ngabisin duit lumayan juga tuh. Kayaknya dari 1.300 ya apa dari 900? Enggak, dari 900 ini. 900 jadi ke 4.400. Nah, ini ada info yang baru nih. Info dari? PLN langsung. Oh, apaan tuh? Nah, jadi buat teman-teman. Kayaknya dari muka-mukamu tuh sumringah gitu loh. Iya, ini kesempatan jadi cuma dengan hanya ini bukan di-endorse loh ya, bukan di-endorse sama PLN, cuma maksudku ini kesempatan untuk kalian taubat. Buat yang nakal-nakal. Kita ada solusi untuk yang pengen tobat. Nih selagi ada nih. Jadi ada kenaikan daya dari 450 atau 900 sampai ke 11.000 watt. Watt. Istilah kVA. Kilo. Ya. Kita juga kan intinya 11.000 11.000. Kalau bahasa pasarannya dari kWh. 450 watt ke 11.000 watt gitu ya. Itu naik dayanya hanya bayar 200-an ribu. 210. Dulu? Di bawah itu. Kita dulu hampir 5 jutaan. Untungnya gede. Itu berapa persen tuh diskonnya? Gila, tuh ini diskon besar-besaran. Nah, ada syaratnya. Jadi syaratnya itu katanya, jadi buat yang teman-teman yang UMKM yang sudah kerja sama Tokopedia,
merchant Tokopedia istilahnya. Nah itu ada dapat privilege bisa langsung. Atau juga ada kerjasama dengan S Hardware. Jadi cukup belanja produk elektronik di S Hardware, dapat voucher. Voucher itu nanti kalian masuk ke aplikasi PLN Mobile. Nah tambah daya. Coba nanti ini kita kasih foto-fotonya, ya. Terus link PLN, terus link aplikasi PLN, di situ jelas gimana caranya, atau telepon ke PLN call center. Tapi ini tidak bisa nambah dayanya via telepon, jadi via PLN mobile. Tidak bisa. Berarti lewat web gitu ya? Web juga enggak, PLN mobile. Mobile itu yang keliling-keliling itu? Aplikasi. Download aplikasinya di Play Store, jadi cuma 200.000 loh, bayangkan. 200.000-an, sama beli alat listrik senilai katanya kalau di S1 200.000, jadi 400.000, tapi kan jadi barang ya 200.000-nya, ya jadi cuma 200.000. Tapi harus barang elektronik? Katanya barang elektronik, tapi nota atau gimana? Nah coba tanya ke S Hardware masing-masing. Iya benar. Ya? Ini berlaku di seluruh Indonesia. Oke, ya. Wah lumayan bagus nih infonya nih. Iya dong. Tapi kita mau dinaikin ke berapa watt lagi? Kita sudah tinggi. Kita sudah tinggi banget. Nggak usah. Kecuali ntar kita mau pakai apa? Ya mungkin kalau kita beli alat baru. Iya, betul. Ya udah berarti nih masalah sumber daya atau sumber energi dan juga sumber air itu udah jelas. Kayaknya kita jelasin udah lumayan lengkap. Jadi ada 3 sumber daya yang mesti diperhatikan. Air, gas, listrik. Air, gas, listrik. Halo para laundry atau yang mau buka laundry, catat. Ya, perhatikan instalasi listrik juga penting. Harus yang bagus. Harus yang bagus, jangan yang abal-abal untuk mencegah korsleting atau juga dia nggak tahan terus kebakar kan kabelnya, itu juga bahaya. Malah ntar baju-baju pelanggan bakar lagi kan. Jangan sampai deh. Ya wis, kayaknya sudah lengkap ya Pak ya? Udah nggak ada lagi tambahan nih? Ya untuk next episode lah mungkin kalau ada yang kurang mungkin ditabung dulu ya. Silakan tanya, komentar aja, tanyakan di kolom komentar. Nanti kita pasti akan jawab ya. Makasih atas perhatiannya semua. Nantikan kami di next video. Untuk kali ini kita dulu deh. Nama kita kira-kira apa nih? Nama apaan? Nama panggung kita yang keren gitu. Misteri Mistis dong. Misteri Mistis ya. Oke. Saya Mr. I dan saya Mistis. Nantikan kami jumpa. Kembali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.